Halo sobat, gimana kabarnya? Kali ini Mimin akan mengulas film berjudul Crank 1 dan 2, dibintangi oleh legenda aksi Jason Statham. Nah, tanpa perlu menunggu lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Kisah ini dimulai dengan seorang pria bernama Chef, seorang pembunuh bayaran yang terbangun dari keadaan tidak sadar di apartemennya. Dengan tubuh yang masih lemah dan sempoyongan, ia mencoba mengumpulkan kesadaran. Saat berjalan terseok-seok di ruangannya, Sep menemukan sebuah kaset video misterius yang membuat rasa ingin tahunya bangkit. Tanpa menunda, ia memutar kaset tersebut di pemutar DVD. Di layar muncul wajah musuh bebuyutannya Verona, seorang mafia botak yang dikenal kejam. Verona tertawa puas sambil menunjukkan jarum suntik berisi cairan aneh. Ia menjelaskan bahwa racun Cina mematikan telah disuntikkan ke tubuh Sep. Dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menjaga adrenalin tubuhnya tetap terpacu. Dengan senyum sinis, Verona menutup video itu dengan ancaman bahwa waktu Sep tidak lama lagi. Marah besar, Sep menghantam layar TV dengan kepalan tangannya hingga pecah. Dalam keadaan panik dan penuh dendam, ia melompat ke dalam mobilnya, menekan pedal gas hingga penuh berpacu melawan waktu untuk mencari Verona dan penawar racun tersebut sebelum tubuhnya menyerah pada racun yang mengalir dalam darahnya. Sambil menyetir dengan kecepatan tinggi, Sep mencoba menghubungi kekasihnya F, namun teleponnya terus berdering tanpa jawaban. Sementara itu efek racun mulai terasa, membuat jantungnya melemah dan pandangannya kabur. Dalam keadaan semakin terdesak, Sep menelpon dokter pribadinya, Dr. Miles. Namun Miles sedang tidak tersedia sehingga Sep hanya dapat meninggalkan pesan panik melalui asistennya memohon bantuan darurat. Tidak berhenti di situ, Sep menyadari bahwa ia butuh informasi tentang keberadaan Verona. Ia menghubungi temannya Kelo, seorang pria yang sering nongkrong di warung remang-remang, meminta bantuan untuk melacak jejak Verona. Sayangnya informasi dari Kelo belum memberikan titik terang. Dalam keadaan semakin putus asa, Sep memutuskan untuk menemui Orlando, seorang bandar narkoba yang memiliki jaringan luas sekaligus teman lamanya. Tanpa basa-basi, Sep mendobrak masuk ke markas Orlando. Dengan pistol di tangan, ia langsung menodong Orlando di depan anak buahnya, memojokkannya ke dalam toilet. Orlando yang tak tahu menahu soal racun atau keberadaan Verona hanya bisa menunjukkan kebingungan. Orlando berusaha menenangkan Sep yang terlihat semakin tak terkendali. Dengan nada hati-hati, Orlando menjelaskan bahwa dirinya tidak ada hubungan dengan Verona. Sebaliknya, ia pernah ditipu Verona yang berutang kepadanya sebesar $7.500 dan tidak pernah melunasinya. Meskipun penjelasan Orlando cukup masuk akal, Sep tetap siaga. Tapi situasi memanas saat anak buah Orlando berhasil menerobos ke dalam toilet mengepung Sep dari segala sisi. Dalam tekanan tersebut, detak jantung Sep yang dipengaruhi racun mematikan mulai melemah. Namun Sep tetap menjaga ketenangannya. Orlando segera meminta anak buahnya untuk tenang lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sep menjawab dengan jujur bahwa ia sedang sekarat akibat racun dan membutuhkan sesuatu untuk tetap hidup. Sayangnya meskipun Sep menggunakan tepung itu, efeknya tidak seperti yang ia harapkan. Racun di tubuhnya tampaknya lebih kuat dari sekedar dorongan narkoba. Dalam frustasi, Sep melampiaskan kemarahannya dengan menghajar salah satu anak buah Orlando hingga membuat adrenalinnya kembali terpacu. Setelah itu, tanpa membuang waktu, ia menyeret pria itu keluar toilet dan langsung melompat ke mobilnya meninggalkan markas Orlando tanpa menoleh lagi. Dalam pelarian penuh adrenalin, Sep terlihat kejar-kejaran dengan polisi di jalanan kota. Di tengah kekacauan itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Ternyata Verona, sang musuh bebuyutannya, menelpon langsung. Verona yang sebelumnya yakin Sep sudah mati, terkejut mendengar Sep masih hidup. Dalam percakapan itu, Sep menyebut akan meminta bantuan dari mantan bosnya Carlito. Namun Verona dengan angkuh mengklaim bahwa Carlito telah bekerja sama dengannya. Sep pun mencoba menghubungi kembali dokter pribadinya Doc Miles untuk meminta saran.
Saat itu Miles sedang berada di bandara dan hanya bisa memberikan instruksi sederhana di mana Sep harus terus memacu adrenalinnya untuk mencegah efek racun mematikan yang menghambat aliran darah ke jantung. Berbekal saran itu, Sep menciptakan kekacauan di jalanan dengan menabrak pintu masuk mal menggunakan mobilnya. Di tengah kerumunan, ia berlari sekuat tenaga hingga keluar melalui pintu belakang, lalu menghentikan sebuah taksi secara paksa. Saat berada di dalam taksi, Sep mencoba mencari cara untuk memacu adrenalinnya kembali. Dengan antusias, ia memaksa sopir memutar lagu-lagu dangdut dari Rhoma Irama dengan volume keras. Namun usaha ini tak cukup. Detaknya kembali melemah memaksanya untuk turun di sebuah minimarket. Tanpa basa-basi, Sep masuk ke dalam minimarket dan merampok rak-rak berisi minuman energi. Ia menenggak beberapa botol sekaligus, berharap lonjakan kafein dan gula dapat memberinya waktu lebih lama untuk bertahan. Setelah itu, Sep kembali ke taksi, memerintahkan sopir untuk menuju rumah Carlito. Carlito, seorang mafia kelas kakap sekaligus mantan bos Sep, terkejut saat Sep tiba-tiba muncul di rumahnya, terutama saat ia sedang bersantai di kolam renang. Sep menjelaskan situasinya dan memohon bantuan Carlito untuk mencari penawar racun yang telah disuntikkan ke tubuhnya. Tapi jawaban Carlito justru membuat Sep terkejut. Carlito mengatakan bahwa racun Cina itu tidak memiliki penawar. Ia bahkan menyarankan Sep untuk menerima nasibnya dengan ikhlas. Mendengar itu, Sep mencurigai bahwa Carlito telah bekerja sama dengan Verona. Meski emosi memuncak, Sep memutuskan untuk meninggalkan tempat itu tanpa kekerasan karena tidak memiliki amunisi. Namun masalah tidak berhenti di situ. Saat Sep kembali ke taksi dengan pakaian basah kuyup, sang sopir menolak untuk membawanya pergi. Merasa dipermalukan, Sep kehilangan kesabaran dan membajak taksi tersebut. Dengan penuh kemarahan, ia menuduh sopir sebagai pendukung teroris. Tuduhan itu memicu kerumunan warga yang langsung menyerang sopir tersebut tanpa ampun. Sementara Sep melanjutkan perjalanan dengan mobil yang kini sepenuhnya ia kuasai. Ketika dalam perjalanan, Sep kembali menelpon Dr. Miles. Kali ini, Miles sudah tahu cara membersihkan racunnya. Dan yang perlu Sep lakukan adalah mencari obat bernama epinefrin atau adrenalin. Obat ini digunakan untuk shock anafilaktik, resusitasi jantung paru, serta untuk meningkatkan tekanan darah yang menurun. Ya, begitu kata Mbah Gogel. Kemudian, Sep menerima laporan dari Kaylo tentang lokasi adik Verona yang bernama Alex. Tanpa ragu, Sep langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh Kaylo. Tanpa berpikir panjang, Sep masuk ke sebuah restoran Padang saat Alex sedang makan. Sep kemudian bersembunyi menunggu Alex keluar dan tiba-tiba saat Alex tiba-tiba merasakan sakit yang amat sangat, dia langsung menyerang Sep dengan kekuatan penuh, bahkan hanya menggunakan satu tangan. Kaylo dari belakang mencoba untuk membantu dengan berusaha mengalihkan perhatian Alex agar Sep memiliki kesempatan untuk mengarahkan pistolnya kepada Alex.
Setelah berhasil mengatasi Alex, Sep mengambil handphone miliknya. Dengan penuh determinasi, dia menelpon Verona dan mengancamnya, berjanji bahwa dia akan segera datang dan mengakhiri semuanya dengan caranya sendiri. Selepas bertarung, Sep bergegas ke rumah sakit untuk mencari epinefrin, tetapi apoteknya menolak memberikan obat tersebut. Untungnya, seorang jamet memberitahunya bahwa semprotan hidung di depan Sep juga mengandung epinefrin. Tanpa ragu, Sep mengambil beberapa kotak semprotan tersebut. Namun nasib buruk menimpanya saat polisi yang sedang mencarinya tiba di rumah sakit. Untuk mengelak dari kejaran polisi, Sep menyamar sebagai pasien, tetapi upaya penyamarannya gagal karena rambut botaknya yang mencolok. Dalam keadaan genting, Sep mengancam seorang perawat bahwa dia akan membunuhnya jika tidak segera mendapatkan epinefrin. Beruntung perawat itu berhasil menemukan obat yang dibutuhkan. Sebelum pergi, Sep meminta perawat tersebut untuk menggunakan alat kejut untuk merangsang jantungnya agar menghasilkan lebih banyak adrenalin. Tak lama setelah menyuntikkan epinefrin, Sep merasakan ledakan energi yang luar biasa. Jantungnya berdetak kencang dan adrenalin membanjiri tubuhnya. Bahkan naluri primitifnya ikut terpicu. Tapi kegembiraannya segera terganggu ketika dia melihat berita di televisi yang menyebut dirinya sebagai buronan. Tanpa pikir panjang, Sep membajak motor polisi untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, Sep melakukan aksi gila dengan berdiri di atas motor sambil melaju. Sayangnya kegembiraan itu berumur pendek. Dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh keras di trotoar. Meski terluka, Sep segera menelpon pacarnya dan mengatakan bahwa dia akan datang ke rumahnya. Sementara itu Verona yang berduka atas kematian adiknya memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sep dan siapapun yang bersekutu dengannya. Setibanya di rumah F, Sep mencoba menjelaskan situasinya. Tapi F yang tidak memahami kekacauan yang terjadi malah memintanya memperbaiki microwave. Efek epinefrin di tubuh Sep mulai menurun, membuat energinya melemah. Putus asa untuk tetap hidup, Sep memutuskan untuk memasukkan tangannya ke alat pemanggang wafel, membuat tubuhnya kembali terjaga. Sep dan F buru-buru meninggalkan rumah sebelum Sep dapat memberi penjelasan penuh. Tapi mereka terkejut mengetahui bahwa anak buah Verona sudah mengepung rumah F. Sep dengan cekatan dan diam-diam menyingkirkan mereka satu persatu, berusaha agar F tidak menyaksikan sisi gelap dirinya. Setelah itu mereka melarikan diri ke sebuah restoran Cina untuk bersembunyi. Di restoran, Sep akhirnya jujur kepada F tentang siapa dirinya. Dia mengakui bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh Don Kim. Tetapi dia memutuskan untuk menolak tugas itu. Sep juga mengungkapkan niatnya untuk keluar dari dunia hitam itu. Dia bahkan meminta Don Kim untuk bersembunyi selama 48 jam agar tidak terlibat dalam kekacauan ini. Tapi F sulit mempercayainya. Dia mencurigai Sep hanya mencari alasan untuk mengakhiri hubungan mereka. Ketika efek epinefrin mulai hilang, Sep memohon kepada F untuk membantunya tetap terjaga. Dalam aksi nekat, dia tak peduli meski harus menarik perhatian banyak orang. Awalnya F menganggap Sep sudah gila, tetapi akhirnya dia mulai melunak dan membantu Sep. Saat Sep kembali berenergi, teleponnya tiba-tiba berdering. Verona menelpon dan mengungkap bahwa dia telah menculik Kylo, salah satu orang yang dekat dengan Sep. Tanpa ragu, Sep segera bersiap mengejar Verona meski sebelumnya dia meminta maaf kepada F atas perilaku kacau dan tidak terduganya. Di tengah perjalanan, seorang sopir taksi memberinya narkoba membuat Sep terjerat dalam halusinasi yang hampir membuatnya kehilangan kesadaran.
Sementara Kelo disiksa oleh anak buah Verona di pabrik milik Don Kim, Sep akhirnya tiba di lokasi. Dia memilih untuk memanjat tangga belakang dan naik ke atap, di mana dia menemukan salah satu anak buah Carlito, mantan bosnya. Hal ini menguatkan kecurigaannya bahwa Carlito bekerja sama dengan Verona. Tanpa ampun, Sep melemparkan pria itu dari atap. Di dalam pabrik, Sep menemukan Kelo yang sudah tak bernyawa. Verona tidak terlihat dimanapun, tetapi anak buah Carlito muncul memperjelas bahwa Carlito memiliki niat jahat terhadap Sep. Ketegangan meningkat ketika tiba-tiba F muncul di pabrik. Kehadirannya membuat anak buah Carlito lengah dan Sep memanfaatkan momen ini untuk menghajar mereka. Sebelum pergi, dia memberikan pelajaran kepada salah satu anak buah Carlito dengan mengajarinya cara menggunakan mesin jahit. You're telling the truth. Keys. Those are keys. What? Sep lalu membawa F keluar dari pabrik. Mereka mencuri mobil untuk melarikan diri meski masih dikejar oleh anak buah Carlito. And the other part? Yeah. That you would give it all up for me. That means Poison? Yeah, that's true too. Pretty much. It's the only thing that slows it down. how can we stop it? Yeah. Untuk memastikan Sep tetap terjaga, F mengambil tindakan untuk memicu adrenalin dan naluri primitif Sep melalui cara yang tidak konvensional. Tindakannya membuat Sep menjadi brutal dan dia berhasil menghabisi semua pengejarnya. Fall asleep like you always do? How do you... Setelah itu Sep pergi ke Dr. Miles dengan harapan racun yang menginfeksi tubuhnya bisa dihilangkan. Namun Miles memberi kabar buruk bahwa racun itu sudah menyebar ke seluruh tubuh Sep dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Meski begitu, Sep memohon kepada Miles untuk memperlambat efek racun itu, setidaknya agar dia punya waktu 1 jam lagi. No, you're not better. You're gonna go into a coma at some point. Shit, I don't string this out. What do you want? 1L. Dengan waktu yang semakin sedikit, Sep menelpon Verona memberitahunya bahwa dia akan datang untuk menyelesaikan semuanya. Verona yang semakin marah karena Sep masih hidup, segera meminta bantuan Carlito untuk menghadapinya. Sebelum pergi, Sep mengucapkan salam perpisahan kepada F, berjanji akan segera kembali. Tapi di dalam lift menuju lokasi pertemuan, Sep tanpa sadar menelan obat dari Miles, yang ternyata memiliki efek halusinogenik. Saat tiba di tempat pertemuan, senjata-senjata Sep dan pompa insulin dari Miles dirampas oleh anak buah Carlito. Carlito pun berencana menyuntikkan racun lagi kepada Sep, yakin bahwa lawannya sudah tak berdaya. Namun, Sep dengan cerdik memutar situasi dengan pura-pura menembak dengan jarinya, membingungkan semua orang di ruangan itu. Lalu, tanpa diduga, semua orang terkejut karena ternyata itu adalah bantuan dari sekelompok orang bersenjata, anak buah Don Kim yang datang untuk menyelamatkan Sep. Ternyata Sep pergi ke sana tak sendiri dan Verona tentu sangat terkejut setelah mengetahui kalau Don Kim masih hidup. Pertempuran pun pecah dengan hebatnya di antara kedua mafia itu.
Sementara itu di bawah, ternyata para petugas dan pers sudah berkumpul untuk meliput siaran langsung dari pertempuran kedua kelompok mafia tersebut. Dalam kekacauan pertempuran yang terjadi, semua anak buah Carlito berhasil dirapikan oleh anak buah Don Kim. Dan mengetahui kalau dirinya akan kalah, Carlito pun memutuskan untuk kabur menggunakan helikopter. Dan Sep yang marah terus mengejarnya. Namun saat Sep hampir berhasil menangkap Carlito, tiba-tiba dari belakang muncul Verona yang langsung menyuntikkan racun Cina dosis kedua ke lehernya. Tidak hanya itu, sambil tersenyum Verona juga mengkhianati serta mengeliminasi Carlito yang terus berkicau bagai burung dalam kontes. Verona lalu melompat ke dalam helikopter untuk melarikan diri. Tetapi Sep tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Meskipun sadar bahwa waktunya sudah hampir habis, Sep masih ingin memastikan Verona mendapat balasan atas semua perbuatannya. Mereka pun terlibat dalam duel sengit di dalam helikopter yang berakhir dengan keduanya terjun bebas. Sebelum hantaman akhir, di udara Sep terus berusaha memberikan pembelajaran fisik kepada Verona dengan tangannya sendiri. Dan setelah itu, ia mengirimkan pesan suara singkat kepada F. Meminta maaf karena telah terlibat dalam kehidupan gelap yang membuatnya kecewa karena tak bisa menepati janjinya untuk merajut mahligai rumah tangga bersamanya. Dengan hati yang hancur, Sep pun jatuh terkapar menjelang akhir dari segalanya. Dengan begitu, film pun berlanjut. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang tiba dan membawa tubuh Sep ke suatu tempat. Meskipun Sep sebenarnya masih hidup, dia tidak sadarkan diri saat dibawa ke ruang operasi oleh sekelompok dokter yang tidak bermoral. Mereka berniat mengambil organ tubuhnya untuk dijual secara ilegal. Di saat yang tidak diketahui, Sep terbangun dan mendengar rencana jahat para penculiknya. Dalam keadaan setengah sadar, samar-samar dia mendengar percakapan bahwa jantungnya akan dijual kepada mafia Cina dan organ-organ lainnya akan dipreteli. Tanpa ragu, para dokter mulai unboxing organ tubuhnya. Namun, mereka segera menggantikan jantungnya dengan jantung buatan untuk mempertahankan hidup Sep dan menjaga organ-organ lainnya tetap segar. Setelah beberapa jam berlalu, Sep akhirnya sadar sepenuhnya dan menyadari nasibnya yang mengerikan. Tanpa menunda, ia melawan para dokter yang melakukan tindakan ilegal tersebut dengan sisa kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Berhasil keluar dari ruangan, Sep langsung berhadapan dengan anak buah Johnny Feng. Para penjahat ini tak menyangka Sep masih hidup, dan mereka harus menerima kenyataan pahit. Satu persatu para penjahat tumbang di kakinya. Sep tak menunjukkan belas kasihan. Balas dendamnya membara menuntut keadilan atas apa yang telah mereka lakukan. Setelah berhasil melumpuhkan mereka semua, Sep mengambil langkah tegas dengan salah satu dari mereka untuk mendapatkan informasi. Pria itu terhimpit oleh rasa sakit. Akhirnya mengungkapkan bahwa Johnny Feng adalah otak di balik pencurian jantungnya yang akan menjualnya kepada bos mafia Triad di Hong Kong. Berita itu menggelegak di telinga Sep, memicu kepanikan dalam dirinya untuk segera mengejar Johnny dan merebut kembali jantungnya.
Sambil mengemudi dengan penuh determinasi, Seth segera menghubungi dokter pribadinya yaitu Dr. Miles. Dia menceritakan kejadian tragis di mana jantungnya dicuri dan digantikan dengan yang buatan. Miles terkejut dan tidak percaya, menyadari bahwa Seth masih hidup setelah kejadian maut di helikopter. Dokter dengan cepat memberikan nasihat penting. Jantung buatan memiliki masa pakai yang terbatas. Jika baterainya habis, Seth akan segera mati. Dengan tekad yang semakin kuat, Seth diperingatkan untuk tetap mengalirkan listrik di tubuhnya dan merebut kembali jantung aslinya sebelum terlambat. Namun, dalam keadaan gelisah dan terganggu oleh keadaan jalanan yang terdapat ciwi-ciwi, Seth kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan, mengakibatkan kerusakan pada baterai jantung buatannya. Dalam kondisi yang semakin merosot, Seth dipertolong oleh beberapa pria yang menyaksikan kejadian itu. Dengan putus asa, Seth meminta mereka untuk menggunakan listrik dari mesin mobilnya agar dia tetap bertahan. Setelah baterainya sudah full charge, Seth segera bergegas menuju markas Johnny dengan kecepatan kilat. Sesampainya di sana, dia tanpa ampun menemukan seorang wanita penghibur yang bernama Ria tengah disiksa oleh para anak buah Johnny. Ketika Johnny melihat Seth dan menyadari bahwa rencananya telah terbongkar, dia langsung bergegas keluar dari markas dengan kecepatan yang membuatnya hampir tidak terlihat. Ria yang terkesan dan terbantu oleh Seth menjadi sangat tergila-gila padanya. Dengan penuh semangat, Ria memberikan informasi penting kepada Seth untuk melanjutkan misinya memburu Johnny. Setelah meninggalkan markas Johnny, Seth secara tidak sengaja bertemu dengan F, pacarnya yang sebelumnya. Kejutan besar terjadi saat Seth mengetahui bahwa F sekarang bekerja sebagai penari tiang. Keduanya saling terkejut, karena F yakin Seth telah mati 3 bulan yang lalu, sesuai dengan pesan suara yang ditinggalkannya. Lebih mengejutkan lagi, F kini memiliki pacar baru, seorang jamet bernama Sam alias Samsudin. Namun, di tengah perbincangan mereka, sekelompok gangster Meksiko tiba-tiba muncul dengan maksud menangkap Seth hidup-hidup. Dengan keahliannya yang luar biasa, Seth dengan gesit dan cermat menghabisi mereka satu persatu, menunjukkan bahwa dia masih sangat kuat dan tak terkalahkan. Seth memaksa pemimpin mereka untuk mengungkap tujuan serangan itu. Setelah mendapat tekanan, pemimpin tersebut akhirnya mengaku bahwa mereka hanya diutus oleh El Huron. Tanpa banyak kata, Seth melanjutkan pencarian Johnny membawa F bersamanya. Namun di luar, mereka diserang oleh sejumlah petugas. Karena baterainya hampir habis, Seth menjadi lemah dan hampir menyerah saat diserang. Namun keberuntungan berpihak padanya saat salah satu polisi tanpa sengaja menyetrum tubuh Seth dengan alat kejut, mengisi ulang baterainya. Setelah berhasil mengalahkan para polisi, Seth segera mencuri mobilnya dan melarikan diri. Marah karena kehilangan jejak Johnny, si PSK yang ikut dalam mobil memberitahunya bahwa Johnny saat ini berada di arena pacuan kuda. Tanpa menyadari bahwa dia sudah dikelilingi oleh petugas, Seth meninggalkan F demi keselamatan keduanya dan melarikan diri dengan cepat. Saat dalam pelarian, Seth tiba-tiba diselamatkan seorang pria gondrong bernama Venus. Melihat Venus, Seth merasa seolah-olah melihat wajah temannya yang sudah meninggal yaitu Kylo. Kejutan besar terjadi ketika Venus mengungkapkan bahwa dia adalah saudara kembarnya yang menetap di sana. Namun terkuaklah fakta yang mengejutkan, Venus menderita penyakit ayan yang membuatnya tak terkendali saat mengendarai motor. Venus mengatakan bahwa dia sengaja menolong Seth sebagai tanda terima kasih karena telah membalaskan kematian Kylo kepada Verona, musuh bebuyutan mereka. It's done. Yeah, that's right. Tak lama kemudian, Seth menyadari bahwa masih ada satu orang lagi yang terlibat dalam kasus kematian Kylo dan Verona, yaitu El Huron.
Dengan tegas, Seth meminta bantuan Venus untuk membunuh El Huron sebagai bagian dari upaya balas dendam mereka. Singkat cerita, Seth tiba di arena pacuan kuda dengan baterai hampir habis. Dia menelpon Dr. Miles yang memberinya solusi unik menggesekkan kulitnya ke orang lain untuk menciptakan tegangan listrik. Dengan sigap, Seth mulai menggesekkan tubuhnya dengan orang-orang di sekitarnya, menciptakan energi listrik yang mengejutkan. Kegaduhan tersebut menarik perhatian para security yang segera mendekati Seth untuk mengamankannya. Tiba-tiba, F muncul dan mengira bahwa Seth hanya mabuk. Dalam keadaan sekarat, Seth meminta bantuan gesekan kulit. F tanpa ragu mengajak Seth untuk mencapai puncak bersamanya. Aksi keduanya menjadi pusat perhatian semua orang di arena, termasuk Johnny yang diam-diam menyaksikan dari kursi penonton. Melihat Johnny, Seth meninggalkan F sendirian di tengah lapangan dan bergegas mengejar musuh bebuyutannya itu. Meskipun dengan upaya besar, Johnny dengan mudah kabur dari kejaran Seth, meninggalkan pertarungan antara keduanya untuk waktu berikutnya. Saat Seth hendak ditangkap oleh aparat, tiba-tiba Don Kim, pemimpin mafia triad Hong Kong, muncul dan menyelamatkannya. Di dalam mobil, Seth mengucapkan terima kasih karena sudah 2 kali diselamatkan oleh Don Kim. Dalam percakapan itu, Seth bertanya mengapa sebagian anggota triad ikut memburunya. Don Kim menjelaskan bahwa ada bos triad yang lebih tinggi darinya, yaitu Pond, yang dianggap sebagai dewa oleh para mafia triad karena kehormatannya. Namun, Pond sedang sekarat dan membutuhkan donor jantung yang kuat. Jantung yang dipilih adalah milik Seth karena keberhasilannya selamat dari 2 kali suntikan racun Cina. Don Kim memilih Seth untuk menjadi donor jantung untuk Pond. Saat menyadari hal ini, Seth langsung ngeh akan keterlibatan Don Kim dalam rencana tersebut. Dengan penuh amarah, Seth menghabisi Don Kim dan anak buahnya di dalam mobil, menegaskan bahwa dia tidak akan menjadi korban dalam skema kejam tersebut. Broccoli. Adegan bergeser ke Venus yang menghubungi teman gangsternya Orlando. Dengan nada serius, Venus meminta bantuan Orlando untuk menyusun rencana menyerang dan mengakhiri nyawa El Huron. El Huron, Orlando, I need your help. Sementara itu, F terus mencari Seth untuk meminta bantuan. Namun dia malah berhadapan dengan Samsudin yang berusaha membuatnya meninggalkan Seth. F dipenuhi kemarahan, memberikan pelajaran kepada Samsudin dengan kekerasan sebelum akhirnya ditangkap oleh polisi atas tindakan asusila yang dilakukannya bersama Seth di tempat umum. Kembali kepada Seth yang menyusup ke dalam sebuah mobil ambulans untuk ngecas baterainya. Setelah berhasil, Seth tanpa sengaja melihat Johnny di sekitarnya, memicu pertempuran berbahaya di antara keduanya. Johnny yang enggan ditangkap melarikan diri masuk ke dalam area tower PLN, memicu ketegangan yang semakin meningkat. You better call 911. Setelah berhasil menghentikan langkah Johnny, Seth dengan tegas memberinya pelajaran serius. Setelah itu, ia memaksa Johnny untuk membuka kotak berisi jantungnya, namun terkejut saat melihat bahwa kotak tersebut kosong. Dengan rasa cemas, Seth segera menghubungi Dr. Miles untuk meminta solusi. Miles mengatakan bahwa jantung Seth telah didonorkan ke tubuh Pond 3 minggu yang lalu, namun memastikan bahwa Pond segera ditangkap oleh asisten dokternya yang telah mengatur rencana untuk menculiknya. Kesal dengan situasi ini, Seth hendak menginterogasi Johnny lagi. Namun sebelum Johnny bisa memberikan informasi tentang keberadaan Pond, tiba-tiba dari belakang muncul seorang gangster Meksiko yang merapikan Johnny tepat di kepalanya, sementara Seth dibuat tak berdaya dan digiring untuk menghadap kepada El Huron. You Chelios.
Sementara itu, Venus kini telah berkumpul dengan Orlando dan anak buahnya untuk merencanakan serangan mereka ke markas El Huron. Di sisi lain, kita melihat F yang ditawan dan sedang diinterogasi oleh aparat. Namun setelah menjelaskan kronologinya, F dibebaskan tanpa syarat karena tak ada sangkut pautnya dengan kekacauan yang diperbuat oleh Chef. Yeah, just Sementara itu, di markas El Huron yang terletak di seberang sungai, Chef dilemparkan kalung Verona oleh Huron, mengungkapkan bahwa mereka adalah saudara kandung. Terungkaplah alasan El Huron memburu Chef, balas dendam atas kematian saudaranya. Chef dibawa ke tempat di mana kepala Verona disimpan dalam akuarium dengan teknologi canggih yang membuat otak Verona masih aktif di dalam air. El Huron melakukan ini agar Verona dapat menyaksikan Chef kehilangan nyawanya secara perlahan. Dengan tegas, El Huron memberikan pembelajaran fisik kepada Chef untuk memuaskan Verona. technology that wanted to make his own. Was it too stubborn? Namun, tak lama kemudian Venus dan Orlando tiba dan menyerang markas El Huron sebagai balas dendam atas kematian saudara mereka, Kylo. Singkat cerita, si asisten dokter diam-diam meraih kemenangannya. Pond berhasil dijebak dan ditangkap. Sang dokter tanpa membuang waktu segera melakukan unboxing terhadap Pond demi mendapatkan kembali jantung Chef yang tersembunyi di dalamnya. Di markas El Huron, Chef bangkit dengan sisa-sisa kekuatannya, dan dengan tendangan presisinya ia menenggelamkan Verona ke dalam kolam. Karena baterainya hampir habis, Chef menjadi lemah dan rentan. El Huron berusaha menembaknya dari belakang, tetapi Venus datang tepat waktu dan menghalangi aksinya, memicu pertarungan sengit antara mereka. Tanpa opsi lain, Chef terpaksa naik ke tiang listrik PLN dan menyalurkan listrik bertegangan tinggi ke tubuhnya, mengubahnya seperti sosok Ghost Rider. Dengan penuh kemarahan, Chef menghampiri El Huron dan mengajarinya hingga tewas. Setelah itu, Chef dibawa ke meja operasi untuk mengembalikan jantung aslinya. Namun, meskipun layar monitor menunjukkan bahwa operasinya gagal dan Chef dinyatakan meninggal, tiba-tiba takdir berkata lain dan Chef kembali hidup dan mengukir kebangkitan yang tak terduga. Dengan begitu, film pun tamat.